Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Nah, pelajaran tematik hari ini kita sudah memasuki tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Nah, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ulangi sekali lagi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik. Nah, sampai di situ saja ya. Tidak apa-apa kalau menghafal. Nah, tujuan teks eksplanasi memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Apa tujuan teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi yaitu memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum atau pembukaan. 2. Deretan penjelas atau isi. 3. Interpretasi atau penutup. Kita ulangi sekali lagi. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum atau pembukaan. 2. Deretan penjelas atau isi. 3. Interpretasi atau penutup. Pernyataan atau umum atau pembukaan. Pada bagian pernyataan umum atau pembukaan biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang sedang dibicarakan. Deretan penjelas atau isi. Bagian deretan penjelas atau isi berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi atau penutup. Pada bagian interpretasi dapat berisi pendapat singkat atau opini penulis tentang peristiwa yang terjadi. Bagian interpretasi sifatnya tidak wajib ada. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Lebih fokus pada hal-hal umum atau generik. 2. Sering menggunakan istilah-istilah ilmiah. 3. Sering menggunakan kata sambung waktu atau klausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Disajikan dalam bahasa ringkas, menarik, dan jelas. 5. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kita ulangi sekali lagi ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Lebih fokus pada hal-hal umum atau generik. 2. Menggunakan istilah-istilah ilmiah. 3. Sering menggunakan kata sambung waktu. 4. Disajikan dalam bahasa ringkas, menarik, dan jelas. 5. Berdasarkan fakta. Contoh teks eksplanasi. Nah, judulnya pelangi. Pada bagian pernyataan umum atau pembuka, yaitu pelangi atau rainbow, adalah peristiwa optik dan meteorologi berupa cahaya warna-warni yang paralel satu sama lain di langit atau media lainnya. Nah, masih ingat tadi pada bagian pernyataan umum,
biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang sedang dibicarakan. Cocok ya, karena teksnya judulnya pelangi, maka pernyataan umumnya berisi tentang artinya pelangi. Nah, sekarang bagian deretan penjelas atau isi. Ada 4 siklus yang menyebabkan terbentuknya pelangi, yaitu pembiasan sinar matahari, sinar matahari melewati tetesan air, 3 pembelokan cahaya, 4 terbentuknya warna pelangi. Nah, tadi pada bagian deretan penjelas atau isi berisi apa? Berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Nah, di teks ini pada deretan penjelas menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi. Cocok ya, sesuai dengan teorinya ya. Sekarang bagian penutup atau interpretasi. Pelangi dapat terlihat saat hujan turun bersamaan dengan matahari yang bersinar. Pelangi terlihat dari sisi yang berlawanan dengan kita. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Maka kita dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Nah, tadi isinya dari penutup apa? Pendapat singkat atau opini penulis. Jadi ini pendapatnya dari penulis. Nah, kalau kita mau lihat pelangi, kita harus berada di posisi antara matahari dan tetesan air. Cocok ya? Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, silahkan dibuka bukunya ya. Dibaca teks di buku tema 3 halaman 30 sampai 31. Terjadinya gerhana matahari. Kemudian tentukan struktur teks eksplanasi seperti contoh di atas tadi ya, yang bagian pembukaan mana, yang bagian isi mana, yang bagian penutup mana. Setelah mengerjakan, foto kemudian kirim ke ustazah. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang teks eksplanasi sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Tetap semangat ya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.